Penulisan Alkitab Perjanjian Baru. Saya Pendeta Henry Tandianta memberi edukasi kepada siapa saja ya supaya paham di sini ya tentang penulisan Alkitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara, penulisan Alkitab Perjanjian Baru dimulai tahun 33 Masehi sampai tahun 66. Baru denger ini Pak. Ya, makanya dengerin, ini ada pendeta very clear ngasih penjelasan ini. Jadi tidak benar yang mengatakan Alkitab Perjanjian Baru harus ditulis sejaman dengan Yesus masih manusia. Itu namanya skripsi ya, biografi, autobiografi. Yesus menyuruh menulis Perjanjian Baru harus dari Yesus Roh, dari langit tingkat 2. Langit tingkat 1 itu awan nih ya, ini awan ini ya, awan ya. Ini burung-burung pada terbang kan di sini nih, burung-burung pada terbang di bawah awan ya, burung terbang nih ya, burung-burung pada terbang di bawah awan. Itu langit tingkat 1. Tingkat 2 adalah Yesus dari tingkat 2, matahari bulan bintang ada di sini, surga itu ada di tingkat 3. Ini ada ayatnya 2 Korintus 12 ayat 2, 3, 4. Langit itu ada 3 tingkat. Oke. Di bawah sini ada Matius, M itu Matius. Ini bumi ya. Di bumi ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus, ada Yudas, dan ada Paulus. Yesus menurunkan firman ya pertama kali kepada Matius. Kenapa pada Matius? Ini dasarnya. Matius 17 ayat 9. Hanya kepada Matius Yesus berkata, "Jangan engkau memberitahukan penglihatan ini kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Jadi penulisan Alkitab pertama kali Perjanjian Baru kepada Matius selama rentang waktu 33 tahun. Oke. Dengan cara ini, ilham itu 2 Korintus 3 ayat 16. Wahyu itu Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Dikuasai roh itu Wahyu 4 ayat 2 bolehlah ya. Ya. Jadi cara penulisan Alkitab luar biasa dengan ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Ilham ini untuk masa lampau. Wahyu ini untuk present day. Ngerti present day nggak? Present day. Dengan dikuasai roh ini untuk nubuatan. Next ya, next day. Ya. Oke. Lalu Yesus menurunkan firman-Nya kepada Matius. Ya, kepada Matius nulis berapa? 1 kitab. Ya, itu atas perintah Yesus. Ya, 1 kitab. Kepada Markus ini bagian dari 70 murid, nulis 1 kitab. Lukas nulis 2, Yohanes nulis 5, Petrus nulis 2, Yakobus nulis 1, Yudas nulis 1, Paulus nulis 14. Jadilah semua total kitabnya 27 kitab Perjanjian Baru. Clear sampai sini para mukalaf ya. Tak kasih tahu kamu gagal paham ya. Gagal pahammu di sini. Ya, bahwa Alkitab ditulis tahun 33 sampai 66. Lalu Bapak Ibu Saudara, nah ini dia. Ini selesai tahun 66 ya. Lalu tahun 70 inilah yang disebut dengan Septuaginta. Ini semua masih pakai Aramaik ya. Menjadi Septuaginta. Ini bahasa Yunani ya. Septuaginta ini bahasa Yunani. Oke. Pada waktu itu tahun 70 adalah bahasa internasionalnya bahasa Yunani. Clear sampai sini. Inilah Alkitab asli Perjanjian Baru. Loh Pak, kalau begini kita nggak bisa intervensi, nggak bisa. Yang milih Yesus sendiri, rasulnya jumlahnya ada 8, disuruh menulis 27 kitab. Jangan kamu tambahin, Barnabas dimasukin ya, mukalaf ya. Sorry ya, mukalaf itu kenapa mukalaf pengen ngobok-obok Alkitab terus?
Dia nggak tahu apa-apa. Lalu apa? Biar seperti pahlawan. Cari apem mudah. Sorry ya mukalaf ya. Tujuanmu nggak lebih jauh dari cari apem. Apa urgensinya kamu ngobok-obok Alkitab ayo? Apa urgensinya? Kamu kitabmu sendiri aja nggak bisa. Ayo, ya. Kamu ngobok-obok Alkitab biar apa? Biar seolah-olah kamu jadi pahlawan. Hebat tuh. Topi miring hebat tuh. Terus apem pada dateng. Ya. Para mukalaf kan teman-temanku deh tak candain kayak begitu. Apa urgensinya kamu ngobok-obok Alkitab? Bukan kitabmu kok. Pinter juga kagak. Di tempat kami kamu itu anak PAUD. Di bawah TK tak kasih tahu. Pak Pendeta HTD ini benar-benar sesuatu yang baru ini Pak. Kita nggak pernah dengar kayak begini. Ya makanya beruntung nih ada Pendeta HTD very clear ngasih penjelasan kayak begini. Jadi perjanjian baru ditulis 33 sampai 66 ya. Terakhir kali ada kata ini, perhatikan. Jemaat, nih J-nya huruf besar ya. Jemaat Allah. Nih terakhir kali. Ini ada di 1 Korintus 1 Korintus 10 ayat 32. Salah satunya, ada banyak lagi. Ya, tanda bahwa Paulus adalah penulis terakhir Alkitab Perjanjian Baru. Bukan wahyu, bukan. Jadi Yesus bisa bolak-balik ke surga ya. Surga kadang ke ini. Ini ditandai semua huruf merah. Makanya Matius kebanyakan huruf merah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kebanyakan huruf merah. Yesus dari langit tingkat 2. Ya, saat di langit tingkat 3 hurufnya hitam. Contohnya Wahyu 4 ayat 1, Wahyu 21 ayat 5, 6, 7. Pendeta HTD very clear, hafal sekali. Makanya kalian mukalaf itu bagi saya kamu itu PAUD. Ayo. Jadi tujuan kamu ngobok-obok Alkitab apa? Biar sok jadi pahlawan. Apem tertarik itu aja. Ayo, apa urgensimu ngobok-obok Alkitab? Paham juga kagak? Kitabmu juga bukan, kamu jelasin sendiri kitabmu kalau bisa. Ya, pertanyaanku aja kamu sampai kiamat nggak bisa jawab kok. Ya, jadi clear ya ini ya. Ya kita toleransi sajalah ya. Ini penulisan Alkitab Perjanjian Baru. Very clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, sangat clear sih di sini ya. Penjelasan ini ya hanya Pendeta HTD yang bisa jelasin kayak begini. Ya. Hanya Pendeta HTD yang tahu. Pak, terus penyimpangannya di mana Pak? Penyimpangannya mulai dari sekitar 300 lah ya, 230 sampai 325 Masehi ini mulai penyimpangan, masa kekelaman Alkitab. Nanti munculnya Konsili 325. Ya sorry aja. Maka dari itu Alkitabnya berubah-ubah loh. Berubah-ubah, yaitu milik Katrom, Ortodoks, Protestantan, ya Mormon, Advent, ya semua itu. Bukan Alkitab asli, bukan Alkitab yang ditulis asli ini asli. Tahun 70 diubah menjadi Septuaginta, tahun 70 Masehi. Bersamaan ya tahun 66 Yesus sudah naik ke surga, ya, udah nggak memerintahkan menulis Alkitab lagi. Saat itu juga Bait Allah runtuh. Saat itu juga Alkitab selesai ditulis dalam Septuaginta lalu disebarkan pakai bahasa Yunani. Nanti cerita ini masa kekelaman ini berlangsung 1600 tahun tuh. Ya. Sampai nanti munculnya United Scripture Society, United Bible Society yang sekarang memunculkan Alkitab huruf merah huruf hitam. Pasti ditolak sama Katrom. Katrom tolak, Ortodoks nolak, Protestantan nolak. Alkitab huruf merah huruf hitam. Kenapa begitu? Karena jelas sekali di situ dari mana Yesus berfirman. Kalau huruf merah itu dari langit tingkat 2 atau pada saat Yesus di bumi. Dicatat oleh Matius. Saat Yesus di bumi dicatat pakai huruf merah. Saat Yesus di langit tingkat 2 pakai huruf merah. Saat Yesus di surga pakai huruf hitam. Makanya Perjanjian Lama semua huruf hitam. Ya. Very clear? Iya, seperti itu. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Toleransi saja ya. Saya cuma ngingetin kepada para mukalaf, tujuanmu ngobok-obok Alkitab apa? Pinter juga kagak. Kamu itu PAUD di bawah TK, tak kasih tahu.
kan biar jadi pahlawan, Pak. Kelihatan hebat gitu ngobok-obok Alkitab. Ujung-ujungnya apem-apem juga. Ya, para mukalaf itu kan sahabat-sahabat saya itu, tak candain kayak gitu aja. Ya, kamu jawab pertanyaannya HTD aja nggak bisa kok. Sampai kiamat kamu nggak bisa jawab. Saya cuma tanya beberapa poin loh. Sampai kiamat kamu nggak bisa jawab. Ya, seperti itu. Tapi ya itu tadi. Ya para mukalaf ngobok-obok Alkitab. Iya ya Pak ya, kalau kita pikir ngapain ya? Wong dia juga nggak paham, betul. Jadi apa itu tadi, biar dianggap pahlawan. Hebat ya, topi miring, hebat, ngobok-obok Alkitab. Tujuannya apem. Nggak jauh dari itu, cari donasi juga sih, cari donasi. Di depan HTD, PAUD di bawah TK itu, 1 menit semua saya jawab. Ya. Jadi Anda yang masih suka berkoar-koar tentang penulisan Alkitab Perjanjian Baru, perhatiin ya. Ya, ilmu kamu nggak ada apa-apanya. Ya, seperti ini ya. Baru ngeh ya Pak. Jadi penulisan terakhir oleh Paulus, ada klunya jemaat Allah, betul. Makanya gereja atau jemaat itu sekarang harus jemaat Allah. Tidak ada gereja Kristen, itu nggak ada. Serius Pak, nggak ada. Kamu cari di Alkitab, nggak ada gereja Kristen. Yang ada gereja Kristus atau jemaat Kristus. Roma 16 ayat 16. Atau jemaatku, gerejaku, Matius 16 ayat 18. Yang sekarang adalah harus jemaat Allah. Kenapa jemaat Allah? Karena Yesusnya sudah Allah di surga. Wih, sampai segitu ya Pak Dede, very clear lah. Iya. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.